Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan kesempatannya pada pagi ini kita bisa berkumpul dan semangat untuk bertolabul ilmi. Walaupun kita masih via Zoom ya, mudah-mudahan bulan depan kita sudah bisa tatap muka insya Allah. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah iman Islam kita bisa terang hingga saat ini. Pagi ini saya mewakili Bu Endah, dikarenakan beliau berhalangan hadir. Dan pagi ini kita kajian tafsir dengan surat Yunus ayat 7 sampai 14. Marilah sama-sama kita membaca basmalah untuk memulai kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Ustadz untuk memulai kajian ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'amana min ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wal rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayo saudara sayyidat, bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, para ayah, para bunda. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT bahwa pagi hari ini kita masih dijumpakan di dalam majelis ilmu, kajian tafsir bersama Ummahat Asmaul Husna, bersama para ibunda yang tergolong atau tergabung di dalam kajian ibu-ibu di Masjid Asmaul Husna. Salawat dan salam semoga kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada para pengikutnya, dan semoga kita termasuk kategori umat beliau yang insya Allah telah dijumpakan bersama beliau dan insya Allah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bunda dan eyang yang kami muliakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas surah Yunus atau surah ke-10 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Namun sebelum itu kita akan bacakan terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru nanti akan kita lihat bagi para bunda dan eyang yang mungkin sudah menuliskan ayat 7 sampai dengan ayat 10. Baru kita akan nanti akan coba dalami pemahaman atau tafsir dari surah Yunus ayat 7 sampai dengan ayat 14. Saya akan menampilkan di layar para bunda semua itu surah Yunus ayat 7 sampai 14. Ini saya mohon izin untuk menampilkannya.
ini ya para bunda ya. Saya akan membacakan terlebih dahulu surah Yunus ayat 7 dan sampai dengan 14. Para bunda yang boleh sambil melihat ke mushaf apa yang saya bacakan. Oh, ini kelihatannya ayat, kalau ini ayat ayat 14 yang ini ya. Mohon maaf ini. Mohon maaf. Ini yang ayat 7 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatin dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين.
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق الله العظيم. Demikian para bunda dan eyang yang kami muliakan, surah Yunus dari ayat 7 sampai dengan ayat 14. Itu ayat-ayat yang kita bacakan tadi, ayat 7 sampai dengan ayat 14. Sebelum kita masuki tafsir daripada ayat 7 sampai dengan ayat 14, barangkali ada di antara para bunda yang sudah mungkin menuliskan ayat-ayatnya. Monggo nanti kita lihat hasil tulisan atau menebalkannya. Silakan. Nah, Ustaz. Alhamdulillah Bunda Ida Zaidini. Monggo Bun, saya lihat ya Bun ya. Ya. Oke, agak ke kanan dikit Bunda, ke kanan. Kanan. Terus naik ke atas. Iya, alhamdulillah. Cukup, udah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Bunda Ida Usman sekarang, monggo. Terus, waduh, cepet banget Bunda nih. Luar biasa, alhamdulillah. Cukup, Bunda Ida. Yang lain silakan, ada para bunda yang sudah mungkin menuliskan ayat Al-Qur'annya, dipersilakan. Baik, kelihatannya sudah ya, sudah. Oke, nanti lain waktu boleh nanti meneruskan kembali ya. Monggo sekarang ayat ke-7 ya Bun ya, ayat ke-7. Baik, siapa Bunda yang mau coba bacakan ayat ke-7 dan artinya? Siapa Bun yang bersedia untuk membacakan ayat 7 dan artinya? Silahkan. Bunda ini bersedia ayat 7 untuk membacakan? Saya Ustaz. Iya Bunda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa ma'annu biha wallazina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya terus artinya Bun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Sadaqallahul azim. Subhanallah, terima kasih. Jazakumullah wa rahimanallahu bil Quran. Jadi kita biasanya memang kalau membaca Quran kita membacakan Allahumma arhamna bil Quran, gitu ya. Rahimanallahu bil Quran. Jadi boleh juga menggunakan Allahumma arhamna bil Quran atau rahimanallahu bil Quran. Artinya semoga Allah merahmati kita karena membaca Al-Qur'an. Gitu ya, Ibu ya. Mari kita lihat ayat 7. Bunda boleh lihat di Qur'annya, mushafnya, kata per kata ya, sebelum kita terjemahkan. Inna sesungguhnya. Alladzina orang-orang yang. La artinya tidak, gitu ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang tidak, yarjuna mengharapkan,
mengharapkan. Liqa'ana, berjumpa dengan kami. Kata Allah nih, berjumpa dengan kami. Waradu bil hayati dunya, dan mereka rodu, mereka merasa nyaman. Mereka rela, mereka senang. Rodu puas, senang artinya. Baik. Jadi waradu ridho itu artinya bisa puas, bisa senang. Apa bil hayati dunia, terhadap kehidupan dunia. Al hayat, kehidupan dunia, dunia. Watma'annu, dan mereka merasa tentram. Tentram, itma'annu, tentram, tenang. Makanya itu ada di dalam sholat itu, para bunda, para ayah, ada rukun. Kalau kita ruku itu namanya tumak ninah ya. Nah, tumak ninah itu dari kata-kata itma'anna itu, tenang. Waktu kita bangun dari ruku, bangun berdiri, i'tidal, ada rukun juga namanya tumak ninah. Itu juga sama terambil dari kata-kata itma'anna, tenang. Artinya apa tuh? Diam sejenak, tenang sejenak sebelum bergerak ke rukun sholat yang lainnya. Selama apa kita tenang? Selama apa kita diam? Waktu tadi itu maknina waktu sholat tadi. Selama kira-kira kalau kita ruku membaca subhanallah wa bihamdi. Minimal sekali, bagus 3 kali. Mana lagi? Tenang itu waktu berdiri pada bunda setelah dari ruku, itu namanya i'tidal. I'tidal itu secara bahasa artinya tegak, ya, kembali, ya, tegak kembali, ya, i'tadala, tegak kembali. Nah ini juga tenang, tumakninah namanya. Selama apa kita tenangnya itu? Minimal membaca Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Boleh ditambahkan. Misalkan bunda menambahkan apa nih? Mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma syi'ta wa mil ma syi'ta wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya. Jadi Rabbana walakal hamd. Boleh juga mil us-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini bacanya boleh mil'a, boleh mil'u. Bagimu ya Allah segala pujian. Ya. Mil'a, sepenuh. Sepenuh apa? Langit. Pujian untukmu sepenuh bumi. Dan pujian untukmu sepenuh keduanya langit dan bumi yang kau kehendaki. Oh, itu dia tuh. Jadi kita ini, para bunda, para yang kemuliakan, kalau kita bertasbih kepada Allah 33 kali, alhamdulillah banyak. Atau 100 kali, itu juga banyak. Apalagi kalau 1000 kali, itu juga banyak. Tapi belum cukup kita tuh bertasbih sebanyak itu dibanding dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi kan kita mungkin waktunya akan habis kalau kita setiap hari berzikir subhanallah barangkali 1000, tasbih 1000, tahmid 1000, tahlil 1000, waktunya mungkin nggak cukup. Maka kita diajarkan oleh Nabi supaya zikir kita, tasbih kita sedikit, tapi nilainya luar biasa banyaknya. Nah, caranya kayak tadi tuh, gitu ya. Misalkan di dalam i'tidal, Rabbana walakal hamd, mil as-samawat, wa mil al-ard, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu kan hitungannya nggak karu-karuan banyak, yang nggak bisa pasti kita menyebutnya. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya milikmu segala pujian. Pujiannya sebanyak atau sepenuh langit
Masya Allah, langit kayak apa, apa luasnya. Pujian kita ya Allah kepadamu seluas sepenuh langit yang kau ciptakan. Jadi Allah sendiri yang tahu. Wa mil ama fil ard, wa mil al ardi, dan sepenuh yang ada di bumi. Wah, kita nggak tahu juga bagaimana isinya bumi. Bahkan bukan hanya sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd, sepenuh yang ada di langit dan di bumi kedua-duanya. Jadi kalau Bunda menyebut itu, para eyang menyebut itu, berarti tasbih kita itu sama Allah sudah dilipat gandakan sebanyak yang kita sebut tadi. Banyak langit, sebanyak bumi dan sebagainya. Nah, itu yang namanya apa itu? Kita ini dengan ilmu, kualitas, kuantitas zikir kita ini akan mendapatkan yang berlipat ganda karena ilmu. Tahu kayak tadi itu. Kan gitu ya Bun ya. Sama satu saat istri Nabi SAW, Siti Juwariyah, itu ketika Nabi menginap di rumah beliau, Nabi melihat Siti Juwariyah ini berzikir. Para bunda nih berzikir. Sebagaimana zikir-zikir kita lah kira-kira gitu ya. Bahkan zikirnya sebelum Rasulullah pergi ke masjid, beliau berzikir. Duduk di situ. Sampai dengan Rasulullah pulang dari masjid, tahu sendiri Rasulullah kan lama. Tuh. Lama Rasulullah tuh. Pulang dari masjid, Rasulullah masih mendapati istrinya Siti Juwairiyah tadi, Sayyidatuna Juwairiyah tadi masih duduk di situ. Maka Rasulullah kemudian bertanya kepadanya, apakah dudukmu di tempat ini dari mulai tadi, gitu ya? Sebelum saya keluar dari masjid ini, apakah dudukmu ini dimulai dari tadi tuh sampai sekarang belum berhenti duduknya, zikirnya, sholat, zikir, baca Quran, sebagainya. Kata Sayyidatuna Siti Juwairiyah mengatakan, iya ya Rasulullah, betul. Maka apa kata Rasulullah? Ala ul'allimuka, maukah ku ajari engkau dengan 4 kalimat yang jika engkau sebutkan, jika engkau ucapkan itu, maka nilai 4 kalimat ini sama dengan zikirmu dari tadi sampai sekarang ini. Tuh, gitu ya. Kan itu ilmu tuh. Gitu. Jadi kita mengucap 4 kalimat ini, tapi nilainya sama seperti kalau kita tuh berjam-jam zikir. Kalau Bunda, para eyang lagi gak ada waktu, lagi ada sibukan ini dan itu, kan gitu. Kalau ada waktunya mah bagus-bagus aja zikir panjang. Maka Rasulullah beliau mengatakan seperti ini. Ini doa yang para Bunda sesungguhnya, para eyang sesungguhnya mungkin hafal ya, karena ada pada zikir pagi dan zikir petang. Hafal. Bunyinya apa nih? Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimati. Ada 4. Subhanallah. Ucapan depannya subhanallah bihamdi. Yang pertama, adada khalqih. Yang kedua, wa ridha nafsih. Yang ketiga, wa zinata arsyih. Yang keempat, wa midada kalimati. Nah, apa maknanya itu? Subhanallah bihamdi, maha suci Allah. Demikian itu aku memujinya. Seperti itu aku memujinya. Sebanyak apa? Adada khalqih. Pujianku ini kepadamu ya Allah sebanyak ciptaan yang Allah telah ciptakan. Kita nggak tahu, pasti nggak tahu. Jumlah manusia saja sudah miliaran dari Nabi Adam sampai sekarang. Apalagi jumlah dahan, apalagi jumlah daun, jumlah pasir, jumlah batu, jumlah air, jumlah udara, pasti kita tidak bisa menghitungnya. Maka ya Allah, aku bertasbih kepadamu semua sejumlah benda yang kau ciptakan, sejumlah makhluk yang telah kau ciptakan. Yang tahu berapanya hanya engkau ya Allah. Apalagi waridha nafsih, sekehendak dirimu ya Allah, engkau ingin berapa engkau diucapi tasbih atau zikir kami kepadamu. Kita nggak tahu yang Allah ridhoi, kita nggak tahu yang Allah ingini. Engkau menentukan sendiri seberapanya ya Allah. Lipat gandakan sekehendakmu ya Allah. Wazinata arsyih, seberat arasmu ya Allah. Ibu-ibu yang muliakan, tidak ada makhluk benda yang diciptakan oleh Allah yang melebihi beratnya arsy Allah. Tidak bumi, tidak langit. Arsy Allah lebih berat daripada langit dan bumi.
Jadi kita nggak tahu seberat apa. Maka kita bilang wazinata arsy, dan seberat arasmu ya Allah. Wa midada kalimati, sebanyak kalimat-kalimatmu ya Allah. Dan kita tidak tahu sebanyak apa kalimat Allah. Jadi kalau kita ucapkan itu sebanyak 3 kali, luar biasa isinya. Pantas kalau Nabi menasihati istri beliau, Siti Juwairiyah, jika kau katakan ini, jika kau sebutkan ini, jika kau zikirkan ini, maka dia lebih baik nilainya dibanding jika kau duduk tadi yang lama tadi. Gitu ya. Padahal kalau kita memanfaatkan waktunya untuk kegiatan lain mungkin akan lebih baik lagi kan gitu. Tapi jika ada kesempatan untuk lama berzikir tentu itu hal yang baik. Tapi kalau lagi waktunya sempit, kalau lagi ada kegiatan lain, kalau sedang membutuhkan aktivitas lain sehingga kita tidak bisa berlama-lama berzikir, para bunda, para yang, maka sisipkan zikir tadi itu. Ya, nanti boleh nanti insya Allah saya setelah ini saya kirimkan ya bunyinya. Padahal para bunda mungkin udah hafal ya. Tapi tidak masalah kalau nanti saya kirimkan ulang. Bunyinya subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Gitu. Ya bun ya. Baik insyaallah. Waradu bil hayati dunya wa tma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ya. Dan orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami mereka lalai. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka itu adalah para penghuni ya, neraka. Orang-orang yang tempatnya di neraka karena apa yang mereka telah lakukan atau sebab perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Jadi, ibu yang kami muliakan, berapa ciri daripada orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini akan menempati neraka karena perbuatan lalai mereka. Cirinya pertama adalah alladzina la yarjuna liqa'ana. Pertama, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, perjumpaan dengan kami. Mengapa tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami? Karena takut kalau nanti berjumpa dengan Allah akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Maka orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu sudah selesai kehidupannya di dunia ini, tidak lagi kehidupan di akhirat, maka dia tidak perlu mempertimbangkan apa-apa. Dia puaskan semau-maunya karena dia berpikir hanya ini kehidupan, tidak ada kehidupan lain. Maka bilang terhadap seperti ini orang mengatakan tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Maka salah satu rukun iman yang kita imani ini 6 adalah apa? Percaya kepada kiamat, akhirat, dan percaya kepada qadar-qadar Allah atau percaya kepada hari akhir. Nah, yang pertama cirinya tadi, siapa orang yang akan kekal di neraka? Alladzina la yarjuna liqa'ana. Pertama, tidak mengharapkan, tidak menunggu, tidak berpikir akan adanya apa? Kehidupan akhirat. Karenanya ia tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Tetapi itu kan mereka hanya tidak mengharapkan, tapi pasti mereka akan ketemu Allah. Mereka pasti akan berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bukankah kita setiap kali kita mendengar ada orang meninggal, kan gitu? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah dan semuanya kita siapa saja itu, mau mukmin, mau kafir, mau fasik, mau Yahudi, mau Nasrani, apapun dia, ilaihi raji'un, kepada Allah kita akan kembali. Semua akan kembali kepada Allah. Semua akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka sebenarnya boleh saja mereka tidak berharap bertemu dengan Allah, tapi pertemuan itu pasti akan ada. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa ciri orang-orang yang akan masuk neraka tadi? Waradu bil hayati dunya. Yang kedua adalah mereka puas dengan kehidupan dunia. Mereka senang dengan kehidupan dunia.
perkara halal, perkara haram tidak penting bagi mereka. Mau melakukan apa nggak penting bagi mereka. Yang penting apa? Pokoknya meluapkan keinginan, meluapkan hawa nafsu, mencapai apa yang diinginkan semata-mata karena pingin merasa bahagia di dunia. Apa orang mukmin tidak boleh bahagia? Boleh orang mukmin bahagia. Bukankah kita berdoa kepada Allah setiap sholat, habis sholat, akhir doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa maknanya? Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebahagiaan, kebaikan di dunia dan kebaikan di dunia. Di antaranya adalah kebahagiaan. Dan kebaikan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi kita dibolehkan oleh Allah untuk meraih kebahagiaan di dunia. Di dalam surah Ibrahim, surat Al-Qasas 77 ya, Qasas 77. Apa bunyinya? Qasas 77. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik. Kata Allah begitu. Apa? Carilah olehmu. Segera raihlah olehmu. Apa? Kebahagiaan akhirat dan jangan kau lupakan kehidupan kebahagiaanmu di dunia. Tuh, jangan dilupakan juga kehidupan akhirat. Ke dunia ini, akhirat mesti dicari, tapi dunia jangan dilupakan. Nah, jadi dunia karena kita pasti untuk meraih akhirat, jalannya, wasilahnya, jembatannya adalah dunia. Maka kita harus apa? Peroleh dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan sebaik-baiknya. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi ciri yang kedua, yang pertama tadi orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, orang-orang yang merasa puas dengan kehidupan dunia ini saja. Selesai kayak sepertinya tidak ada kehidupan lagi akhirat tadi. Dan yang ketiga, watma'annu biha. Mereka tentram. Tentram, bahagia, tentram di sini, di dunia saja. Suatu saat Rasulullah SAW itu didapati oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Ya, sahabat Ibnu Mas'ud mengetuk pintu, masuk beliau ke rumah beliau. Beliau sedang istirahat, Bapak Ibu. Ibu-ibu nih, beliau sedang istirahat. Tapi Rasulullah sedang beristirahat itu ternyata beliau tidak menggunakan alas atas bajunya nih, tidak pakai baju. Baju bagian atas ini kira-kira begitu ya. Sehingga bagian atasnya punggungnya itu tidak ada pakaiannya. Beliau beristirahat di apa? Di anyaman-anyaman pelepah kurma. Begitu Ibnu Mas'ud dipersilakan masuk dan berjumpa dengan beliau, begitu beliau duduk tampak ini bekas-bekas pelepahnya itu. Apa yang terjadi? Ibnu Mas'ud menangis, sedih melihat apa yang diterima, apa yang dirasakan oleh Rasul, apa yang dialami oleh Rasul ini. Maka kata Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang mulia, engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah utusan Allah, mengapa engkau seperti ini ya Rasulullah menderita? Maka bolehkah aku ya Rasulullah, jika aku sediakan bagimu permadani atau alas yang lebih baik daripada ini? Apa jawaban Rasul? Tidak. Wahai Ibnu Mas'ud, tidak. Karena sesungguhnya, nih Rasulullah, pesan Rasulullah, karena sesungguhnya kehidupan dunia ini bagaikan seseorang yang sedang melakukan perjalanan yang akan menuju suatu tempat, lalu dia mesti singgah di bawah pohon yang rindang, yang sejuk. Tetapi wahai Ibnu Mas'ud, dia hanya sebentar. Dia hanya sebentar di situ dia untuk beristirahat, mendapatkan sentuhan angin yang sejuk. Mungkin dia di situ dia bisa minum untuk melepas dahaga. Tapi ingat, dia harus melanjutkan perjalanan yang panjang yang tidak tahu akhirnya di mana. Begitu pesan Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Subhanallah. Ibu-ibu yang kami muliakan, kehidupan dunia ini mesti kita lewati. Tapi
Kita janganlah orang yang lupa dengan kehidupan kebahagiaan dunia sehingga melupakan Allah, melupakan akhirat. Kalau saya yakin sih ibu-ibu udah di sini, para ayang di sini sih enggak, insya Allah ya. Tapi ini sedang berbicara tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang menjadikan dunia ini segala-galanya tujuan hidupnya. Maka diraih dengan segala cara untuk meraih apa yang mereka sebut sebagai kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang sebentar saja. Berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, mungkin seperti itu. Tapi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang panjang, abadi. Itu yang ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, an ayatina ghafilun. Mereka lalai dengan ayat-ayat kami. Mereka tidak peduli dengan peringatan-peringatan kami. Tidak mau mengkaji, tidak mau mendalami, tidak mau memahami ayat-ayat kami. Ada Al-Quran di samping mereka. Ada tarjamahnya. Ada tafsirnya. Tapi mungkin tidak juga tergerak hatinya untuk membaca, memahami, menelaah, akan mengamalkan. Nauzubillah min dzalik. Jadi dalam ayat ini para bunda yang kami muliakan, ayat 7 dan 8 ini mengatakan, siapakah orang-orang yang akan menghuni neraka? Maka ciri mereka ada 4. Pertama, tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah di akhirat. Yang kedua, mereka puas dengan kehidupan dunia. Yang ketiga, merasa tentram berada di dunia ini, seakan-akan tidak akan ada habisnya kehidupan dunia. Yang terakhir, apa? Mereka lalai terhadap ayat-ayat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Balasan mereka disebut di dalam ayat 8, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka tempat tinggalnya adalah anar, neraka, bima kanu yaksibun, sebab apa-apa yang mereka, atau disebabkan atas apa yang mereka lakukan di dunia dulu. Nah, jadi kalau gitu ketentraman itminan itu adanya di mana? Ibu-ibu yang kami muliakan, ketentraman itu adanya, sumbernya adalah di dalam hati. Ketentraman itu di dalam hati. Hatilah yang akan menjadikan orang itu tentram atau tidak tentram. Begitu ya. Tempat yang luas, yang bagus, yang mewah, yang indah, belum tentu menghadirkan kebahagiaan. Gitu ya. Segala tersedia, apa-apa tersedia, tapi belum tentu akan hadir kebahagiaan. Maka orang Barat mengatakan, what money can buy? What money can buy? Apa sih yang bisa dibeli oleh uang? Uang boleh beli, apa yang bilang? Money can buy house, but cannot buy home. Uang bisa membeli rumah, tapi uang tidak bisa membeli kedamaian, ketentraman. Gitu ya. Jadi itu orang Barat aja mengatakan begitu. What money can buy. Iya. Bisa beli apa saja. Bisa beli pulau dibeli. Sekarang apa sih nggak bisa dibeli pun? Negara aja mau dijual. Gitu ya. Negara aja mau dijual. Apa yang nggak bisa dibeli? Apa yang dibeli? Tapi orang beli pulau, emang bisa itu tentram? Ya bisa, tapi bukan jaminan. Kan gitu ya. Bukan jaminan. Harta bisa untuk membeli apa saja, tapi terbatas. Menahan dari ketuaan kita aja nggak bisa harta, nggak bisa. Menahan dari tumbuhnya satu rambut putih aja di kepala nggak bisa, tuh ya, nggak bisa. Mau dicat, mau di apa, setelah ada waktu tumbuh lagi, nggak bisa itu. Menghadang umur kita nggak bisa. Untuk supaya tidak berlanjut, supaya supaya berhenti, nggak bisa. Terbatas itu.
Nah, kata Allah makanya, kalau gitu di mana sumber ketenangan itu? Sumber ketenangan itu adalah hati. Maka Allah mengajarkan di dalam ayat Al-Quran. Apa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, Allah itu ketahuilah. Ketahuilah. Bizikrillah, dengan mengingat Allah. Dengan zikir kepada Allah. Hati ini menjadi tentram. Para bunda, para ayah kan merasakan. Apa itu? Di waktu malam, menjelang subuh tiba, saat sajadah dibentangkan, sunyi kanan kiri, hati begitu plong berzikir kepada Allah, menyampaikan lafaz-lafaz thayyibah, kata-kata yang indah, tasbih, mungkin air mata mengalir, bahagia itu, plong hati rasanya. Ya begitu. Gitu ya, Bun. Baik. Itu kata Allah ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Itu ada di dalam surat ke-13 ayat 28. Kita lanjutkan ayat 9 dan ayat 10 nih. Boleh dibantu sekarang. Siapa nih mau bantu baca nih ayat 9, Ibu, ayat 9. Bunda Titing boleh? Boleh, Pak Ustadz. Monggo, ayat 9 dengan artinya, Bun. Silakan, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Da'wahum fiha sufa. Mohon maaf, ayat 9 dulu, Bun. Iya, 9 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalazina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawah sungai-sungai. Shadaqallah. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih Bunda, jazakallah khair wa rahimanallahu bil Quran. Ayat yang barusan dibaca oleh Bunda Titing tadi, ayat 9, itu kalau tadi kita bicara ayat ke-7 ke-8 tentang ciri-ciri orang yang ciri-ciri penghuni neraka atau ciri-ciri orang kafir. Ya, selanjutnya Allah membandingkan sekarang dengan ciri-ciri orang mukmin. Nah, sebenarnya nanti ayat 9 dan 10 ya, tapi yang dibaca Bunda Titing tadi baru ayat 9-nya saja. Nanti insyaallah kita lanjutkan ayat ke-10-nya. Apa? Innalladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Itu yang pertama, wa amilus salihat, dan beramal saleh, maka janji Allah apa itu? Yahdihim rabbuhum biimanihim. Maka Allah akan memberi petunjuk kepada mereka lantaran iman yang ada dalam hati mereka. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, untuk dapat hidayah itu harus ada usaha. Ya, memang di dalam ayat mengatakan yahdi may yasha, Allah beri petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Iya, Allah bisa memilih si A, si B, si C. Kan gitu. Mungkin kok tanpa usaha pun dia rasanya masuk Islam, nggak ada ini, nggak ada tinggal masuk Islam. Bisa saja Allah kehendaki seperti itu. Tapi ibu-ibu yang kami muliakan, pemahaman hidayah itu bukan cuma untuk masuk Islam. Nah, ini dia penting nih. Hidayah itu kita butuhkan terus-menerus, perlu upgrade. Perlu double, perlu terus di backup, terus hidayah di atas hidayah. Kenapa, Bun? Mari kita lihat. Para ulama misalkan membagi hidayah itu menjadi beberapa, Bun. Yang pertama, hidayah yang paling dasar. Hidayah itu arti secara bahasa artinya anugerah, pemberian.
Maka hidayah itu sebenarnya sepadan, sejajar dengan makna hadiah. Sama itu. Hidayah itu mana hadiah, sama itu. Artinya pemberian, hadiah kan pemberian. Gitu ya. Cuma bedanya kalau hidayah datangnya dari Allah, kalau hadiah dari sama manusia. Tapi dua-duanya mananya apa? Anugerah pemberian. Gitu. Ulama mengatakan misalkan Raghib Al-Asfahani di dalam Mufradati Gharibil Quran beliau menyebut ada 4 tingkatan hidayah. Ibu-ibu yang kemulakan. Di mana kata beliau hidayah yang satu menjadi syarat untuk dapat hidayah yang kedua. Hidayah yang kedua menjadi syarat untuk dapat hidayah yang ketiga. Hidayah yang ketiga menjadi syarat untuk dapat hidayah yang keempat. Tidak bisa loncat tiba-tiba hidayah keempat tanpa ada hidayah 1, 2, 3. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu menjadi tahapan tangga yang tidak bisa dilewati. Hidayah pertama apa? Hidayah yang pertama ini adalah semua makhluk dapat. Semua manusia dapat. Apa? Akal. Akal. Itu hidayah Allah. Itu anugerah Allah. Itu anugerah Allah. Akal, pikiran, mencerna, memahami, mengamati. Akal. Ya. Selain akal, di pertama ini yang basic sekali itu apa itu? Itu insting. Itu hidayah. Hidayah manusia itu. Kalau dalam konteks insting, maka bukan manusia saja, hewan pun punya insting. Dapat hidayah. Betul itu, anugerah Allah. Maka hewan tidak bisa berbicara, tapi dia bisa mencari rezeki. Bisa mencari pangan. Ya. Jangankan binatang-binatang yang besar. Bintang melata saja dapat rezekinya oleh Allah. Punya insting dia. Contoh ibu-ibu yang kami muliakan nih. Cicak. Coba perhatikan cicak, para bunda, para ayang. Cicak itu binatang melata yang apa namanya tuh ada yang di tembok. Tapi makanannya itu apa? Nyamuk yang terbang. Kok bisa? Coba bayangkan itu ya. Ini cicak adanya di tembok. Ya, makanannya nyamuk yang terbang. Kok bisa dapat? Ya semuanya dikasih oleh Allah, gitu. Dikasih oleh Allah. Insting kalau dia lapar dia cari, dia akan cari keluar, naik ke atas, turun ke bawah. Itu insting untuk mempertahankan kehidupan. Masuk kalau di manusia adalah apa? Bukan hanya insting, akal, pikiran. Itu hidayah pertama. Hidayah yang kedua apa? Nah, hidayah yang kedua nih tidak semua orang dapat, ibu-ibu yang kami muliakan. Apa? Hidayah kedua adalah menerima Islam sebagai agama. Syarat pertama, akal. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, tidak ada kewajiban bagi orang-orang yang tidak punya akal untuk memeluk Islam, untuk beragama Islam. Artinya apa nih? Kalau ada orang gila dari awal, dia tidak mendapatkan kewajiban untuk beriman kepada Allah. Aman dia, betul, gila. Gitu ya. Jadi syarat pertama itu adalah akal. Maka Rasulullah dalam hadis mengatakan la dina liman la aqla lahu. Tidak ada kewajiban beragama Islam bagi orang yang tidak punya akal. Gitu. Pertanyaannya begini, kalau dia begilanya baru usia 25 tahun gimana? Gitu ya. 25 tahun baru gila. Bagaimana? Maka yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dari umur pertama balik sampai 25 tahun sebelum gila. Setelah gila, nggak ada lagi kewajiban ke hadapan Allah. Sholat nggak wajib, puasa nggak usah, haji tidak perlu, nggak perlu. Orang namanya gila. Maka para bunda, para ayang, kalau kita ketemu fikih, mengkaji fikih, mesti syarat pertama itu apa? Akil balik Islam, akil balik Islam. Itu mesti gitu syaratnya. Berakal, balik Islam. Lebih utama lagi, akil. Itu mesti itu. Syarat sholat, akil. Syarat ibadah apapun, akil. Apa? Berakal, punya akal. Kalau nggak punya akal, gila, nggak wajib. Maka nggak usah iri kepada orang gila yang enak yang nggak sholat, nggak usah iri, nggak usah iri, mau kan gitu ya, enggak lah kan gitu.
Itu yang pertama. Jadi hidayah pertama akal tadi menjadi prasyarat untuk mendapatkan hidayah yang kedua, yaitu Islam, memeluk Islam. Tapi ibu-ibu yang kami muliakan, apa semua manusia mendapatkan hidayah yang kedua? Tidak. Yang pertama, iya, semua manusia dapat. Semua manusia dapat. Meskipun tadi yang terganggu ya, akal pikirnya karena jadi gila kan gitu. Itu adalah pengecualian. Oke, sekarang dua. Berarti dari yang bulatan besar, sekarang hanya sebagian saja yang dapat hidayah yang kedua itu menjadi Islam. Syarat ini Islam akan mendapatkan syarat hidayah yang ketiga. Syarat kedua menjadi syarat untuk mendapatkan hidayah yang ketiga. Apa hidayah ketiga? Namanya taufik. Ya Bun. Maka itu disatukan ya. Pantas orang namanya ada digandeng, namanya Taufik Hidayat tuh gitu ya. Taufik Hidayat tuh. Tapi tanya aja tuh. Itu maksudnya apa Taufik Hidayat kan gitu. Jadi taufik itu apa Ibu? Sebenarnya taufik itu hidayah. Hidayah juga petunjuk Allah. Tapi petunjuk untuk apa? Nah, ini dia penting. Taufik itu ibu-ibu yang kami muliakan adalah apa? Petunjuk Allah. Ya, anugerah Allah, pemberian Allah agar Islam ya syariatnya gitu ya aturan-aturannya, ya hukumnya itu, ya perintah-perintahnya itu bisa atau mampu kita lakukan. Taufik apa? Kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kemampuan untuk melakukan segala yang menjadi syariat Islam. Itu namanya taufik. Saya ulang lagi benar. Apa taufik? Kemampuan untuk melaksanakan syariat Islam, itu namanya taufik. Coba para bunda yang kami muliakan. Dari tadi bulatan yang pertama, orang dapat akal semua, ternyata hanya sebagian sisiran kecil saja yang masuk Islam. Sekarang ini Bunda, konon katanya penghuni bumi sekarang ini jumlahnya kira-kira sekitar 6-7 miliar. Katanya sekarang ya. Mungkin kena COVID tinggal 5-6 kali ya. Kan gitu ya. Kena COVID tinggal 5-6. 5 miliar atau 6 miliar lah. Itu yang beragama Islam hanya 1,5 miliar saja. Yang beragama Islam itu jasa sama. Jadi dari total bulatan bola itu hanya 1/4 aja mungkin yang masuk Islam. Yang dapat hidayah Islam. Yang lainnya enggak. Gitu. Dari yang 1/4 ini para bunda yang kami muliakan, kita bertanya begini, coba bunda melihat enggak apa semua orang muslim itu melaksanakan sholat? Enggak semuanya. Apakah orang-orang muslim di waktu Ramadan pada puasa Ramadan? Tidak semua. Apakah orang-orang muslim yang mampu, yang kaya itu sudah tergerak hatinya untuk berhaji? Belum tentu. Coba itu dia. Jadi hidayah dapat untuk jadi muslim. Hidayah dapat beragama Islam. Tapi belum dapat taufik atau hidayah lanjutan itu. Taufik itu hidayah lanjutan. Sehingga apa? Sehingga dia Islam tapi tidak sholat. Ketemu bulan Ramadan, puasanya cuma di awal, di tengah, di akhir. Gitu. Ada yang begitu tuh ya. Luar biasa ya. Kemana-mana mungkin sudah sampai, ke benua mana dia sampai. Mampu. Tapi ke tanah suci belum juga digerakkan hatinya. Ibu-ibu yang kami muliakan. Ini hidayah taufik. Kita butuhkan. Ya. Bahkan hidayah taufik ini bertingkat. Di dalamnya bertingkat-tingkat. Para bunda. Maksudnya bertingkat-tingkat bagaimana? Oke. Tadi dia muslim. Sekarang dia dapat hidayah taufik sehingga dia sholat. Tetapi di dalam sholat kita butuh hidayah lagi. Apa hidayahnya? Yang tadinya sholatnya cuma 5 waktu saja, sudah terpenuhi 5 waktu. Kita butuh tambahan hidayah dari Allah. Supaya apa? Supaya kita tambah sholatnya qobliyah ba'diyah. Iya kan? Bunda. Kan nggak semua orang yang sholat 5 waktu ada qobliyah ba'diyahnya. Belum ditambah duha.
belum ditambah tahajud dan sebagainya. Perlu taufik di dalam sholat. Begitu, Bun. Tuh, sekarang udah sholat. Oh, udah ditambah sholat sunnah. Kita masih butuh hidayah di dalam sholat. Apa? Supaya sholat kita khusyuk. Itu perlu hidayah juga. Gitu ya. Jadi kalau gitu, hidayah itu bertingkat-tingkat. Di dalam satu tingkatnya aja dia ada uraian-uraiannya lagi. Itulah mengapa para bunda yang kami muliakan, kita butuh hidayah setiap saat, setiap waktu. Maka itu tergambar doa kita kepada Allah. Paling tidak para bunda yang kami muliakan, paling tidak 17 kali kita mohon kepada Allah diberi hidayah. Sehari semalam minimal 17 kali kita minta sama Allah agar diberi hidayah. Apa buktinya? Bukankah setiap kita baca Fatihah kita akan mengucap ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah. Berilah petunjuk kepada jalan yang benar. Beri petunjuk. Salat maghrib 3 kali kita minta, beri petunjuk, beri hidayah ya Allah. Salat isya 4 kali kita minta, ihdinas siratal mustaqim, beri hidayah ya Allah. Salat subuh begitu, salat zuhur begitu, salat asar begitu. Itulah permohonan kita kepada Allah. Belum lagi hidayah macam-macam, Ibu. Beri hidayah Allah supaya apa? Supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk mengajar anak-anak kita, membimbing anak-anak kita. Hidayah yang terbaik agar Allah berikan kemampuan kita untuk bisa memilah mana yang haram, mana yang halal. Ketika kita dapatkan uang yang halal, harta yang halal, minta diberi hidayah Allah agar apa? Yang halal ini bisa disampaikan, didistribusikan, dimanfaatkan secara benar menurut Allah, menurut agama. Itulah hidayah luar biasa. Itu ya, ibu-ibu yang muliakan. Maka hidayah yang ketiga ini, yang taufik tadi para bunda yang kami muliakan, para taufik tadi itu apa kata Ar-Raghib Al-Asfahani? Itulah yang menjadi syarat untuk hidayah yang terakhir. Apa? Untuk masuk surganya Allah. Tuh. Jadi untuk masuk surganya Allah, syaratnya hidayah yang ketiga. Untuk dapat hidayah yang ketiga, harus dapat hidayah yang kedua. Untuk dapat hidayah yang kedua, mesti dapat hidayah yang pertama. Gitu. Pertanyaannya, bukankah semua orang muslim itu akan masuk surga? Bukankah setiap orang yang pernah mengucap la ilaha illallah masuk surga? Iya, betul. Tapi nanti udah selesai semua perhitungan baru dia masuk surga. Masuk surga, tapi nanti belakangan. Lah kita kan pengennya nggak pakai nanti-nanti, ya. Pengennya kan begitu ya. Pengennya kan boleh. Dan gitu ya. Makanya bilang yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab itu maksudnya apa? Ada dua kemungkinan kata para ulama. Yang pertama, memang nggak ada hisab, langsung ke surga. Tapi yang kedua mengatakan ada hisab, tapi saking ringannya hisab itu. Saking gampangnya hisab itu, saking cepatnya hisab itu, maka seakan-akan tidak ada. Orang-orang lain bersusah payah di hisab ini. Nah, kita minta sama Allah supaya hisabnya itu diringankan. Maka ibu-ibu yang kami bilang kalau kita doa ya, pada doa selamat itu di ujung kan gitu ya. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu yang awal doanya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ujungnya kan apa? Wal afwa indal hisab. Apa maksudnya al-afwa indal hisab? Dimaafkan. Udah ya Allah, nggak usah direpotin. Dicatat, oh dia iya aja gitu. Jadi kalau ada di pabrik, di usaha itu kan checking. Ya, bagian checking tuh ya. Quality control itu. Coba ininya. Kira-kira bilang oke semua. Jadi mulus. nggak ada kesulitan. Itu para bunda yang kamu muliakan. Ya.
Jadi hidayah itu tadi ada 4. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keempat-empatnya ya. Yang pertama sudah, yang kedua sudah, yang ketiga diproses terus menerus gak selesainya. Yang keempat belum lah, kan kita belum selesai ini kan, mati kan belum, mati aja belum tentu masuk langsung nanti ya, kiamat dulu. Belum yang keempat, yang ketiga dan ketiga diproses, proses terus. Makanya ibu-ibu yang kami muliakan, ini ya, ada orang kadang-kadang kita mungkin ya, ada pada titik tertentu, kondisi tertentu, situasi tertentu, kita senang ibadah itu rajin, gampang, mudah, enteng. Mau zikir enteng, baca Quran enteng. Ada kalanya begitu ya. Tapi ada kalanya, kok susah banget ya, malas banget. Gitu ya. Mudah-mudahan enggak, na'udzubillah min dzalik. Mau baca Quran itu berat banget. Mau zikir itu malas banget. Itu lagi kekurangan taufik. Gitu ya. Maka apa? Harus caranya apa? Usahakan. Caranya gimana? Caranya adalah paksakan diri kita untuk mendekati kepada Allah. Itu caranya. Maka tadi tuh innalladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Jadi untuk mendapatkan hidayah ini apa itu? Harus amilus shalihat. Artinya apa? Harus ada realisasi, harus ada usaha. Tidak cuma berharap, ya kali aja nanti Allah kasih hidayah, ya saya lagi males lah, biar ini. Enggak bisa begitu, harus ada usaha. Jemput dulu usahanya, raih dulu caranya. Sama yang sering kita bilang ya, para bunda nih. Ada orang-orang sana ditanya nih, kok kamu udah mampu belum haji sih? Iya belum datang hidayah, lo hidayah kok datang. Diraih dong. Apa namanya? Usaha dong, raih dia, jemput dia. Jangan dibilang tunggu saya belum dapat hidayah. Enggak. Gitu ya. Enggak begitu. Caranya gimana? Dalam konteks haji tadi. Ya caranya daftar. Daftar dulu. Baru itu ada usaha namanya. Ada orang muslim. Kelihatan nggak sholat-sholat. Nah, kamu kok sholatnya masih bentong begini sih, bolong-bolong sih, jarang-jarang sholat. Iya, belum dapat hidayah, masih nunggu hidayah. Udah nggak bisa bilang nunggu hidayah Allah. Raih, cari. Jemput, caranya apa? Datang ke masjid kalau dia laki-laki. Bergaul sama orang-orang saleh. Baca kitab, baca buku. Itu namanya usaha meraih hidayah. Harus ada usaha. Nggak bisa datang terus duduk aja nunggu gitu, nggak gitu. Iya boleh jadi dikasih, tapi harus ada usaha. Memperoleh hidayah itu harus usaha. Itu ya Bun ya. Maka kalau sudah mereka itu yang tadi itu beriman, beramal soleh, diberi hidayah oleh Allah, maka ujungnya apa? Masuk surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ciri yang lain daripada orang-orang yang beriman ini ada di dalam ayat ke-10. Ya, siapa Bun yang mau bantu baca ini? Gimana kalau Bunda ini nih, Bunda Haryeni, gimana Bun? Ada bisa Bun bantu bacakan ayat Bunda Haryeni, mau nggak Bun? Ya. Nah, Yang ke-10 ya Ustadz. Ya. Ya. Subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa bilang doa mereka di dalamnya maha suci Engkau ya Allah. Pengharapan mereka di Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Rahimanallah bil Quran. Makasih Bunda Yeni, Bunda Haryani. Gitu ya. Ya. Iya. Nah, ini ciri orang-orang yang disebut tadi pada ayat 9 tadi, ini menjadi ciri yang lainnya. Apa tuh? Jika mereka berdoa, maka
dalam doa mereka itu ada ucapan tasbih. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itulah mengapa kalau kita ibu para budaya yang kami kalau kita berdoa tuh di ujungnya itu mesti ada kata-kata alhamdulillah rabbil alamin. Itu mengutip dari ayat ini. Akhir doanya alhamdulillahi rabbil alamin. Kan kita doa nih, Bun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan gitu ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka, gitu ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Terus ujungnya walhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, gitu. Jadi usahakan memang yang kita udah biasa kita doa kita gitu ya Bun ya. Doa kita kan begitu dari awal. Gitu. Jadi kalau berdoa nih Bun, kalau lengkapnya nih pertama bacakan dulu sholawat. Ya, setelah baca sholawat, ini sebelum doa nih, ini urutan-urutan doa ya Bun ya. Pertama, kalau mau diulai dulu, istighfar dulu, boleh istighfar dulu. Istighfar dulu. Setelah istighfar, baca sholawat. Setelah baca sholawat, baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Gitu ya. Atau ada mengatakan hamdalah dulu baru sholawat. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Gitu. Makanya ada hamdalah, ada sholawat. Terus isi doa-doa yang kita inginkan, apa sih doanya gitu. Sebelum terakhir sholawat dulu. Baru hamdalah gitu. Gitu. Jadi istighfar, hamdalah, sholawat, isi doa, sholawat, diakhiri dengan hamdalah lagi. Nah gitu. Urutan-urutan doanya begitu para bunda. Ya. Tapi orang-orang yang kalau berdoa, jadi ada Bun di dalam surat Al-Baqarah ayat 100 itu. Apa itu? Kalau doa itu yang penting keinginan dia sendiri dan urusan dunia saja. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Itu begitu tuh. Wahum gitu kan. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tapi ayat yang satu-satu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu ayat satunya. Tapi ayat sebelumnya orang-orang itu berdoa gini, Rabbana atina fid dunya. Udah. Nggak ada hasanahnya, nggak ada apa-apanya. Artinya apa? Ada memang orang-orang yang kalau berdoa itu yang penting kemauannya ke dunia. Diberi, minta dibeli sama Allah rizki di dunia. Nggak penting rizkinya karena nggak ada hasanahnya. Nggak penting rizkinya baik atau nggak baik. Yang penting rizki. Jadi rizki itu ibu-ibu yang kamu lihat kan, kalau namanya rizki itu bisa baik, bisa buruk. Bisa halal, bisa haram. Itu rezeki. Rezeki itu bisa haram, bisa halal. Gitu ya. Yang penting rezeki. Nah, gitu. Makanya kalau kita doa, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal. Karena ada rezeki yang haram. Rezeki semua pemberian kan rezeki. Gitu. Mohon maaf nih, mohon maaf. Orang nyolong dapat yang dicolong itu rezeki, tapi rezekinya rezeki yang haram namanya. Kan gitu. Gitu ya. Oke. Jadi kembali lagi tadi apa? Kalau orang-orang yang tidak beriman minta untuk diberi harta dikasih sama Allah. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, Allah itu sifat Rahman. Punya sifat rahmat. Artinya apa? Memberi kepada siapa saja yang Allah kehendaki di dunia. Enggak pilih-pilih kasih, enggak. Enggak pilih-pilih kasih, dikasih semua. Yang mukmin dikasih, yang kafir dikasih, yang munafik dikasih, yang Yahudi dikasih, Nasrani dikasih. Enggak usah manusia, hewan aja dikasih. Itu Rahmanullah. Rahmanullah. Tuh dia. Dikasih semua. Tapi kata Allah,
Apa katanya tadi? Kepada orang-orang yang meminta diberi rezeki di dunia, nggak penting hal haram. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Tapi yang orang begini nih, kata Allah nih orang yang modelnya begini nih, yang penting dia dapat, yang penting dia pengen kuasain apa saja, nggak melihat halal haram. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat nggak usah minta ya. Gitu. Di akhirat nggak usah minta. Di dunia aja udah dikasihnya. Di akhirat nggak usah ya, minta kebagian nggak usah. Wa ma lahum fil akhirat min khalaq. Di akhirat nanti dia tidak dapat bagian apa-apa. Ya, itu ayat ke-10. Lanjutkan, Bun. Sekarang kepada ayat ke-11. Bunda siapa nih? Boleh yang siapa nih Bun yang kita bantu nih? Yang tadi boleh Bun? Boleh yang ayat ke-11 atau yang Bin mau bantu baca ayat ke-11 dan artinya? Belum. Kalau Bunda Mutmainah, ayo Bun, bacakan ayat ke-11 dan artinya. Oh mungkin nggak ini ya, nggak lagi pegang mushaf ya, ya sudah nggak apa-apa. Baik, saya bacakan kalau begitu ayat ke-11. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Dan jikalau Allah menyegerakan kejahatan bagi mereka seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri ya untuk mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami selalu bingung di dalam kesesatan mereka. Gitu. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya menantang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat, Muhammad kalau benar, memang syariatmu benar, ya udah segerakan, coba kita pengen merasakan azab Allah tuh kayak gimana sih, gitu. Kalau engkau memang betul Rasul, coba minta sama Allah supaya disegerakan kepada kami nih azabnya nih. Ya Allah, coba orang begitu, tapi ya Allah, Rasulullah itu sabar, nggak mau tuh mendoakan begitu, nggak mau mendoakan begitu. Meskipun mereka minta, enggak. Bahkan dalam peristiwa Rasulullah SAW ya berdakwah ke Taif, kan beliau datang di Taif dilemparin batu sama penduduk Taif hingga berlumuran darah wajah beliau yang mulia itu. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu. Maka kemudian Allah SWT memerintahkan Jibril datang kepada kekasihku, ajak malaikat Jabal, Malakul Jabal, malaikat yang menghuni, malaikat yang menjaga gunung yang berada di samping kanan kiri Taif itu, ajak, tawarkan kepada kekasihku itu. Maka Jibril kemudian turun ke bumi, mendatangi Rasulullah dengan malaikat penjaga gunung itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sesungguhnya masyarakat Taif telah memperlakukan aniaya kepadamu, memperlakukan tidak senonoh kepadamu, telah melukaimu, membuatmu sengsara. Maka Allah utus kepadaku, hai Rasulullah, tinggal kau katakan kepada kami, perintahkan kepada kami, niscaya dua bukit atau gunung kanan kiri ini akan kami timpakan supaya seluruh masyarakat Taif itu rata dengan tanah. Itu Jibril menawarkan kepada Nabi itu. Ada privilege di situ, ada keistimewaan di situ. Kalau kita kira-kira gimana tuh Bu ya?
Kalau kita lagi dizalimin orang, ada yang begitu, iya ya, udah dah, biar semua lah habis kalian kan gitu ya. Tapi Nabi ketika ditawarkan Jibril begitu, justru beliau berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku ini. Kenapa mereka berbuat seperti ini? Karena mereka tidak tahu ya Allah. Maka sesungguhnya mereka nanti akan ada cucu-cucu mereka, akan ada keturunan mereka. Kelak ya Allah yang kau beri hidayah kepada mereka. Dan kelak mereka dengan hidayah itu akan membantu mendakwakan ajaran kami, agamamu ya Allah. Dan benar doa Rasulullah itu nanti kemudian pada tahun ke-8 Hijriah orang-orang Taif masuk Islam dan menjadi penolong, menjadi penegak daripada risalah Allah. Coba kalau dulu diterima itu tawaran Jibril ya, selesai sudah ya. Nah, itulah Nabi ya. Bedanya sama kita. Sabar Nabi ya. Ada kesempatan padahal untuk menyelesaikan urusan selesai tuntas gitu. Justru didoakan kebaikan. Nah, gitu. Maka ini orang-orang musyrikin ini minta sama Nabi. Ya Allah, kalau engkau Rasulullah, utusan Allah benar, coba minta disegerakan ini azab. Tapi enggak. Dan memang para bunda, para ayah yang kami muliakan, di antara rahmat yang Allah hadirkan ya dengan turunnya Rasulullah SAW dari Islam ini, apa itu yang kami muliakan para bunda, para ayah? Azab Allah itu ditunda. Azab Allah ditunda. Tidak seperti para bunda, para yang pernah baca, pernah dengarkan, pernah ketahui. Bagaimana umatnya Nabi Nuh, bagaimana umatnya Nabi Hud, bagaimana umatnya Nabi Saleh, bagaimana umatnya ya nabi yang lain. Bagaimana orang-orang yang berseteru dengan Nabi Musa yaitu Fir'aun, bagaimana orang yang berseteru dengan Nabi Ibrahim dan seterusnya. Kan azabnya langsung turun kepada mereka. Ini kan bumi diguncangkan, bumi ditumpahkan, api, mereka dibakar oleh api, ditenggelamkan di laut. Kan gitu ya. Ada yang diratakan dengan tanah, ada yang didatangkan petir, macam-macam pokoknya. Itu begitu segera azabnya kalau nabi-nabi yang dulu. Ketika Nabi SAW datang, justru azab Allah yang seperti terjadi di masa-masa umatnya Nabi dulu tuh nggak ada, ditunda. Itu rahmatnya Allah atas risalah Nabi SAW. Nanti di akhirat. Maka itu yang terjadi. Ya. Ya kita lanjutkan Bun. Itu ayat 11. 12. Bunda Ratna boleh baca Bunda Ratna? Ayat 12. Silakan. Ayat Bunda Ratna nih. Ada Bunda? Oh enggak ya? Baik kalau enggak. Saya bantu baca. Saya baca Ustaz. Oh Bunda Ida. Ayo Bunda Ida, monggo. Bunda Ida bangga baca. Ayat 13. 12 ya Ustaz. Iya 12, mohon maaf 12. Wa idza massal insana dzurru da'ana li jambihi au qaidan au qaima falamma kashafna anhu dzurrahu marraka allam yad'una ila dzurrim massah. Adzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. As-sadaqallah azim. Rahimanallah. Jazakillah khair Bunda Ida. Bunda Ida sebentar. Ini yang dibacakan oleh Bunda Ida ini itu karakter manusia. Salah satu sifat ya pembawaan manusia, perilaku manusia itu ya kayak gini nih. Tapi mudah-mudahan kita yang nggak termasuk nih. Apa katanya itu? Coba Bunda, artinya Bun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami.
untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Iya, coba itu ya. Ada, mudah-mudahan kita nggak termasuk ya, tipe manusia yang kalau lagi susah itu ya Allah sujud lama kepada Allah, ya. Minta nangis-nangis. Oh, ya Allah, ini lagi cobaan musibah fitnah luar biasa nih Allah, dia puasa Senin Kemis, sholat rajin luar biasa dan sebagainya. Terus setelah lama dia begitu diangkat oleh Allah. Fitnahnya dibukakan oleh Allah. Artinya apa? Dibuktikan bahwa ia orang yang lepas, orang yang bersih dari tuduhan. Intinya apa? Kesulitannya diangkat oleh Allah. Kesulitan dibuang dari dirinya. Apa yang terjadi? Dia lupa kembali kepada Allah. Seakan-akan kata Allah, nih orang tadi nih yang dulu nangis-nangis nih kayak nggak pernah terjadi apa-apa tuh sama dia tuh, sombong bener tuh sekarang tuh. Nah itu manusia begitu tuh, gitu ya. Nah Allah menceritakan seperti ini nih supaya menjadi gambaran pelajaran bagi kita. Artinya apa nih Bibi muliakan? Ya mengingat Allah bukan hanya dalam waktu sedang susah, sedang sulit, tapi sedang senang, sedang bahagia, sedang diberi oleh Allah kemudahan, tetap ingat kepada Allah. Gitu ya, ada bunda ya. Nah, insya Allah. Ayat 13-14. Ya, Bu, mana? Bu Ino, ada bunda? Boleh mau baca? Baik Ustaz. 13-14 langsung ya. Ayo. Ya Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu waja'athum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Terus? Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Baik, makasih Bu Daino. Salam untuk Bapak. Baik Ustaz. Ya, baik. Jadi ini Allah sedang mengajak kita berpikir. Mengajak kita berpikir. Tadi tuh ada orang yang kalau lagi ditimpa kesulitan, mintanya sama Allah luar biasa, ibadahnya tekun luar biasa, pokoknya solehnya luar biasa. Tapi begitu semua kesulitan diangkat, dihapuskan, dijauhkan dari dia, dia kembali bersikap sombong. Maka Allah bilang, coba berpikir ya. Dulu tuh, orang-orang dulu tuh, yang congkak, yang sombong, yang durhaka, udah kami benamkan di bumi. Kami tenggelamkan di laut dengan banjir dan sebagainya. Coba berpikir seperti itu. Nah gitu. Karena dulu mereka mendustakan, mereka dulu durhaka kepada rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Allah sedang mengajak untuk berpikir, memang tidak kami azab kalian seperti mereka sekarang, gitu ya. Tapi nanti ini setelah diwafatkan kamu, gitu ya, setelah diwafatkan dari bumi ini, dari dunia ini, dari kehidupan ini, maka kamu akan merasakan. Tidak usah di akhirat, di kuburan pun kalian akan merasakannya. Nah, kira-kira gitu. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Maka kami hadirkan kalian, kami hidupkan kalian setelah hilangnya para kaum-kaum yang durhaka itu, supaya kami melihat juga apakah kamu seperti mereka atau kamu berubah menjadi umat yang taat kepada Allah. Kalau kamu sama seperti mereka, ya sama nanti mendapatkan.
kan gitu. Meskipun tidak diazab seperti mereka sekarang, gitu, ditenggelamkan, dengan guncangan, gitu ya, atau dengan gempa, ya, dan sebagainya. Tapi kamu akan mendapatkan nanti setelah kehidupanmu berakhir. Nah, para bunda yang kami muliakan, inilah ayat-ayat berbicara tentang dua kelompok besar. Kalau kita coba ambil garis akhirnya ya, garis pemisahnya, yaitu kelompok orang yang beriman dan kelompok orang-orang yang durhaka atau kufur kepada Allah. Kita selalu diingatkan seperti ini agar kita terus mawas diri, kita terus memperbaiki diri. Untuk sementara itu Bunda Aida barangkali ada kesempatan beberapa menit, beberapa saat. Kalau ada yang ingin bertanya mungkin 1 atau 2 orang, dipersilakan Bunda. Untuk sementara dari kami tafsir ayatnya selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulasan yang demikian padat sampai dalam sekali ya Ustadz dalam ayat ini. Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan ayat ini atau hal lain, dipersilahkan. Belum ada yang alhamdulillah, berarti paham semua Bunda gitu ya. Paham. Ustaz, saya tanya sedikit aja Ustaz ya, boleh ya? Ya Bunda ini. Tadi penjelasan Ustaz yang mengenai tingkatan hidayah itu ya, mulai dari berakal, sehingga kalau orang yang tidak punya akal atau gila itu dia nggak wajib untuk berislam gitu kan, dan beribadah yang diperintahkan oleh Allah. Ada orang yang dari awal memang sejak lahir ya, karena itu kan dari dikasihnya Allah seperti itu gitu. Jadi dia memang tidak berakal gitu. Ada yang naik turun masih gini Ustaz. Kadang-kadang kadang-kadang dia ingat gitu, ya kan, ada yang seperti itu. Nah kalau seperti itu tuh kita, terutama kalau orangnya di dekatnya tuh Ustaz, dia harus gimana tuh? Ingetin kan, kalau pada saat dia ingat kan dia punya kewajiban gitu ya Ustaz, atau gimana tuh Ustaz? Iya, makasih Bun ya. Gitu. Jadi ada orang yang kalau ditawarin duit, oh dia jadi sadar kan gitu ya. kalau giliran ketemu azan, aduh gila lagi kan gitu. Itu namanya gila jadi-jadian ya. Tapi benar tadi yang sampaikan Bunda. Kalau memang ada ya orang pada saat sadarnya itu yang dihitung. Pada saat warasnya dia dihitung. Pada saat gilanya dia berlepas. Asalkan gilanya ya dia sendiri yang tahu kan. Apakah gila asli atau gila dibuat gila-gilaan kan gitu ya. Semuanya bertanggung jawab kepada Allah atas semuanya itu. Gitu. Jangan kalau sampai ada di sekitar kita wajib tetap mengingatkan dia ya, yang kalau yang seperti itu ya. Kan kadang ada di sekitar kita gitu. Mengingatkan wajib, tapi ingatkan itu. Tapi ada juga kan ini mah guyonan ya gitu ya. Orang gila Indonesia ini kan unik-unik ya. Tahu dia kalau dia mau menusuk, kalau dia mau berbuat zalim, kalau dia mau nusuk, kalau dia mau mukul itu tahu nih ulama atau bukan kan gitu. Itu ini ya. Jadi di Indonesia itu ya orang gilanya milih-milih itu Indonesia ya gitu ya. gitu ya. Spesial Indonesia Ustaz. Sama bilang, oh ini gila nih kan gitu ya. Tapi kalau nggak nusuk yang lain, oh dia nih orang yang ini. Tapi kalau nusuk ulama bilang gila. Jadi kalau gitu di Indonesia ini orang yang gila milih-milih. Nah, itu tapi canda itu Mbak ya. Baik, saya kira mungkin itu ya Bunda ini ya. Jadi terima kasih Ustaz. Kalau dia lagi sadar ya dia lagi ini dia tanggung jawab pada Allah. Kalau lagi betul-betul gila ya dia nggak ada tanggung jawab. Maka orang yang dari awalnya seandainya memang ada, mohon maaf ya, ada kerusakan saraf di dalam otaknya dihadirkan oleh Allah sejak dia kecil, maka dia tidak ada kewajiban beragama. Tapi dia masuk surga dong ya Ustadz ya, kalau dia memang dari kecil, karena kan Allah yang kasih ya. Benar, iya masuk surga. Itu meskipun nanti ada dalam perbicaraan teologi ya, orang yang seperti ini dan anak-anak kecil yang meninggal sebelum dia balik itu seperti itu kan disamakan, ada menyamakan. Mereka apa? Mereka ada mengatakan di surga yang tertentu kan gitu. Tapi itu kan bukan urusan kita ya, terserah Allah. Iya. Hanya pingin punya dapat ini aja, gambaran aja. Baik. Makasih Bunda ini. Makasih Ustaz. Iya, sami-sami. Ada Bunda Ida yang lain? Boleh Ustaz, tanya Ustaz. Oh, Bunda Rahma ya silakan.
Mau tanya, jadi kalau misalkan seseorang yang tadinya kan sehat, kemudian kena stroke. Nah, kena stroke itu kadang-kadang kan mereka juga untuk melafalkan, misalkan minta minum aja yang disampaikan kotak atau apa gitu. Sehingga, nah apakah seperti itu tetap punya kewajiban untuk sholat dan segala macam itu, Ustaz? Baik, makasih Bunda. Mungkin boleh saya tambahkan ya. Jadi gila itu sebenarnya bahasa yang gampang untuk mengklasifikasi gini. Orang yang akalnya tidak normal, akalnya tidak berfungsi, gitu Bun ya, tidak berfungsi. Bisa dia gila, bisa dia karena, mohon maaf, karena koma, ya kan, akalnya kan nggak sadar dia itu. Atau dia apapun kondisi yang menjadikan dia akalnya secara alamiah, bukan disengaja ya, secara alamiah ada gangguan, begitu. Ya, tapi kalau ada orang akalnya terganggu karena, mohon maaf, karena minum minuman keras, kan terganggu akalnya tuh. Nah itu ya, kalau itu ya salah dosa. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana kalau ada orang stroke misalkan? Orang stroke. Ya. Kalau orang stroke kan kata para ahli, ya saya nggak paham, mohon maaf ya, Bapak ya. Stroke itu kan ada tingkat-tingkatannya ya. Tingkatannya. Ada tingkatan paling parah, ada tingkatan yang rendah saja kan gitu. Prinsipnya kalau dia akalnya berfungsi, maka kewajiban itu ada. Bahwa kemudian dia mengucapkan kata-katanya tidak seperti orang lazim, orang sehat biasa, nah itu tentu dimaklumi. Kan gitu ya. Itu dimaklumi. Adapun dia punya sholatnya karena, mohon maaf, misalnya kakinya dan tangan tertentu yang ada masalah karena stroke, itu tentu dimaklumi. Gitu ya, tentu dimaklumi. Jadi kata Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentu bebannya sesuai kemampuannya. Kalau dia sehat, ya sesehat yang dia bisa lakukan tentu saja. Tapi kalau pada tingkat tertentu dia tidak bisa normal, ya dia tidak ada kewajiban untuk itu. Saya kira begitu, Bun. Terima kasih, Ustaz. Bunda Rahma, mohon maaf ya. Ini tadi berdampingan ini namanya masalahnya. Ya, makasih Bunda Rahma. Ya. Gimana, Bunda Aida? Sudah cukup atau masih ada? Kelihatannya cukup, Ustadz, karena sudah ada ya. Ya. Dilanjutkan dengan doa. Nanti terakhir baru kita baca doa kafaratul majlis. Baik. Silakan, Ustadz. Terima kasih Bunda Aida, para Ayang, para Bunda yang kami muliakan. Mari di akhir majelis kita, majelis yang insya Allah penuh berkah ini, kita berdoa pada Allah semoga keberkahan bagi kita dan keluarga kita dan apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, min kulli dzambin azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas kajian pagi ini. Alhamdulillah ibu-ibu semoga dapat mencerna dan memaknai apa yang Ustadz sampaikan. Marilah ibu-ibu kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.